Pada zaman dahulu, di pesisir Sumatera Barat, terdapat sebuah desa nelayan yang sederhana. Di sana, hidup sebuah keluarga kecil yang menggantungkan hidup mereka pada laut. Kehidupan mereka penuh dengan keterbatasan, tetapi mereka tetap menjalani hari dengan harapan. Suatu hari, sang ayah memutuskan untuk pergi merantau ke negeri yang jauh. Kepergiannya diharapkan dapat membawa perubahan nasib bagi keluarga. Tetapi takdir berkata lain. Sang ayah tak pernah kembali ke kampung halamannya. Sang istri, Mande Rubayah, harus berjuang sendiri membesarkan putra mereka, Malin. Dengan penuh kasih sayang, ia sering membawa Malin kemana saja, sehingga masyarakat sekitar pun mengenalnya dengan panggilan Malin Kundang. Malin tumbuh menjadi anak yang aktif dan pemberani, meskipun sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam di sekitar rumah, bahkan memukul mereka dengan sapu. Suatu hari, saat sedang berlari mengejar ayam, Malin tersandung dan terjatuh. Tangannya terbentur sebuah batu, meninggalkan bekas luka di lengannya. Meski hidup dalam keterbatasan, Malin tidak kehilangan harapan. Dalam hatinya, ia memupuk impian besar untuk merantau. Seiring berjalannya waktu, Malin semakin dewasa. Keinginannya untuk merantau pun semakin kuat. Ia terinspirasi oleh kisah seorang nakoda kapal dagang yang dulunya miskin dan kini telah menjadi kaya raya. Malin melihat perantauan sebagai satu-satunya cara untuk mengubah nasib keluarganya. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak sang nakoda. Bahkan cinta seorang ibu tak mampu menahan tekad Malin. Akhirnya, dengan harapan dan doa, Mande Rubayah mengizinkan anak satu-satunya itu pergi, berharap Malin tak melupakan kampung halamannya dan suatu hari kembali dengan kesuksesan. Dalam perantauannya, Malin menunjukkan dedikasi dan semangat yang luar biasa. Ia bekerja keras, menjadi seorang yang dapat diandalkan oleh para awak kapal. Namun, perjalanannya tidaklah mulus. Di tengah pelayaran, kapal yang ditumpangi Malin karam di sebuah pantai asing. Beruntung, penduduk desa di pantai itu menolong Malin dan memberinya kesempatan untuk bekerja. Dengan tekad dan kerja keras, Malin membuktikan kemampuannya. Ia berhasil mengelola tanah yang subur, berdagang dengan giat, dan dalam waktu singkat menjadi seorang yang kaya raya. Malin bahkan memiliki kapal dagangnya sendiri dan ratusan pekerja. Keberhasilannya semakin lengkap ketika ia menikahi putri seorang saudagar kaya. Meski kesuksesannya telah mencapai puncak, Malin tak pernah mengirim kabar kepada ibunya di kampung halaman. Bertahun-tahun berlalu, tanpa sepucuk surat, tanpa kabar, tanpa pesan. Mande Rubayah terus setia menanti. Setiap kali sebuah kapal besar berlabuh, ia selalu bergegas ke dermaga, berharap melihat wajah putra yang ia rindukan. Mande Rubayah hanya bisa menatap lautan yang luas, memanjatkan doa agar suatu hari Malin kembali. Pada suatu hari yang cerah, sebuah kapal megah dengan layar menjulang berlabuh di desa. Kapal itu begitu besar dan mewah, membuat penduduk desa berkerumun di tepi pantai. Mereka menyangka seorang bangsawan atau pangeran telah datang. Di antara mereka,
Mande Rubaya berdiri dengan mata yang berkilat penuh harapan. Saat pandangannya tertuju pada seorang pemuda yang berdiri di anjungan kapal, hatinya bergetar. Pemuda itu mengenakan pakaian mewah, namun bekas luka di lengannya masih terlihat. Itu adalah Malin, anaknya yang telah lama ia tunggu. Dengan langkah tergesa, Mande Rubaya berlari mendekati anaknya, yakin bahwa penantiannya selama ini akan berakhir. Namun, kebahagiaan yang dinantikan Mande Rubaya berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Malin yang kini kaya raya merasa malu melihat ibunya yang berpakaian compang-camping dan tua di hadapan istri dan awak kapalnya. Alih-alih menyambut dengan penuh kerinduan, Malin mendorong ibunya dengan kasar, menolak mengakui wanita tua itu sebagai ibunya. Kesombongan dan kekayaan telah membuktakan hatinya. Mande Rubaya yang telah lama menanti anaknya kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa anaknya telah berubah. Dengan hati yang hancur, Mande Rubaya memandang anaknya yang telah berbalik pergi. Rasa sakit dan kepedihan mendalam menguasai dirinya. Ia berlutut di atas pasir, memanjatkan doa penuh kesedihan kepada Tuhan. Dalam doanya, Mande Rubaya memohon agar jika pemuda itu benar Malin, maka Tuhan berikanlah keadilan atas kedurhakaan anaknya. Seketika, langit yang cerah berubah mendung. Angin kencang bertiup dan badai besar menerjang lautan. Kapal Malin yang baru saja bertolak dari pantai dihantam badai. Petir mengamuk tanpa ampun. Kapal itu hancur keping-keping, terbenam dalam lautan bersama harta dan kesombongan Malin. Esokan harinya, ketika badai reda dan langit kembali cerah, penduduk desa menemukan puing-puing kapal yang terdampar di pantai. Di antara serpihan kapal, terdapat sebuah batu besar yang menyerupai tubuh manusia sedang bersujud. Batu itu dipercaya sebagai Malin Kundang yang telah dikutuk karena durhaka kepada ibunya. Kisah tragis ini meninggalkan pesan mendalam tentang pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Kesuksesan dan kekayaan tidak boleh membuat kita lupa dari mana kita berasal dan siapa yang telah merawat dan membesarkan kita.